Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi rantai makanan. Nah, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu murid mampu menjelaskan pengertian dari rantai makanan. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Yang ketiga, murid mampu menggambarkan alur transfer energi dalam rangkai makanan sederhana. Dan yang terakhir, yang keempat, murid mampu menampilkan sikap peduli terhadap keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian rantai makanan. Coba di sini ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa sebelum kita bahas bareng-bareng? Oke, sekarang kita bahas rantai makanan merupakan serangkaian proses interaksi makan dan dimakan di antara organisme yang mengikuti urutan tertentu. Dalam sistem ini terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai yang mendukung kelangsungan hidup. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai rantai makanan. Nah, di sini ada posisi organisme dalam rantai makanan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di pengertian rantai makanan, yaitu ada produsen, konsumen, atau dekomposer, yaitu pengurai. Sekarang kita masuk ke produsen. Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, tidak memakan makhluk lain, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk lain dalam keseimbangan alam. Nah, contoh produsen yaitu tumbuhan hijau, alga, dan juga lumut. Selanjutnya di sini ada konsumen. Konsumen di ekosistem adalah makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk kelangsungan hidup. Biasanya diperankan oleh hewan dan yang memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada konsumen pertama atau primer, yang kedua ada konsumen sekunder, dan yang ketiga ada konsumen tersier. Sekarang kita akan bahas ke konsumen pertama yaitu primer dulu. Konsumen pertama ini merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya ada sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Nah, konsumen primer ini atau yang disebut konsumen pertama ini adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka makan langsung dari produsen atau tumbuhan. Contoh kecilnya itu yaitu kelinci makan rumput, sapi makan padi, belalang makan daun. Disebut primer karena tingkat pertama setelah tumbuhan. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah organisme yang memperoleh makanan dari tingkat trofik di bawahnya. Dalam tingkatan ini terdapat hewan-hewan karnivora yang masih dapat menjadi mangsa bagi hewan lainnya. Contohnya ada tikus, serangga, dan lain-lain. Konsumen kedua ini hewan yang memakan hewan lain, biasanya memakan konsumen primer. Contohnya yaitu ular memakan kelinci, katak memakan belalang, kucing memakan tikus. Mereka ada di tingkat kedua dalam rantai makanan. Nah, yang ketiga ada konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya ada singa, buaya, dan juga elang. Konsumen ketiga ini pemangsa puncak atau hewan yang memakan konsumen sekunder. Biasanya mereka tidak dimakan oleh hewan lain. Contohnya, elang memakan ular, harimau memakan kucing liar, hiu memakan ikan besar. Selanjutnya ada dekomposer. Nah, dekomposer atau pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus rantai makanan dimulai lagi. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi rantai makanan di kelas 5. Barangkali ada yang ingin ditanyakan di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bareng-bareng. Jika ada keraguan atau masih bingung tentang rantai makanan, boleh tanya ke ibu. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.